Memiliki suami yang posesif itu memang tidak menyenangkan. Bahkan bisa membuat Anda itu emosi, marah-marah. Dan tahukah Anda, ketika Anda menikah dengan pria atau wanita yang posesif, maka kehidupan rumah tangga Anda tidak akan bahagia. Selalu dicumbui dengan rasa curiga dan cemburu buta. Dan ini bisa membuat rumah tangga Anda tidak harmonis, karena akan terjadi pertengkaran setiap harinya. Nah, saya mau sedikit cerita dari salah satu sahabat saya di video kali ini, karena ada nih salah satu sahabat saya yang mengalami hal demikian, suami yang posesif. Bagaimana sih Bro Ratu cara mengatasinya? Nah, sebut saja namanya Ibu Dian ya. Ibu Dian di sini adalah salah satu sahabat saya, berasal dari kota Bandung. Beliau konsultasi via telepon beberapa minggu yang lalu, yang beliau tuh menikah dengan suaminya itu kurang lebih 2 tahun ini. Ibu Dian di sini memang seorang wanita pekerja kantoran, dan teman-temannya banyak sekali ya. Dan Ibu Dian di sini wanita yang super cantik, memang cantik, dan mendapatkan suami yang baru dikenalnya itu kurang lebih 1 tahun dari teman rekan kerjanya juga lah. Dari teman rekan kerjanya dikenalkan beliau hanya pekerja biasa, sedangkan Ibu Dian di sini seorang atasan atau manajer. Dan memang pangkat atau penghasilan dari Ibu Dian dengan suami itu jauh lebih besar dibanding suaminya. Penghasilan Ibu Dian itu jauh lebih besar dibanding suaminya. Sehingga suaminya itu bersikap posesif atau terlalu mengekang Ibu Dian, karena suaminya itu benar-benar mencintai Ibu Dian dan takut kehilangan Ibu Dian. Karena Ibu Dian sudah cantik, seorang manajer, kemudian banyak pria yang tertarik dengan dia. Dan suaminya di sini adalah pria yang benar-benar beruntung sekali mendapatkan wanita seperti Ibu Dian. Tapi dalam 1 tahun pernikahan, memang suaminya baik-baik saja ya, dan Ibu Dian merasa nyaman, merasakan kenyamanan ketika suami itu bersikap seperti itu. Ya mungkin saja Ibu Dian juga beranggapan bahwa mungkin saja suaminya itu hanya menunjukkan cintanya kepada Ibu Dian. Tapi dengan sikap-sikap posesifnya tersebut, itu membuat Ibu Dian itu sedikit kurang nyaman. Dan di pernikahan yang kedua, Ibu Dian merasakan benar-benar tidak nyaman. Karena suaminya itu benar-benar mengekang kehidupan Ibu Dian. Sangat posesif sekali. Apalagi di tahun pernikahan kedua, Ibu Dian di sini banyak sekali tugasnya di luar kota. Bersamaan dengan teman-teman atau rekan kerjanya, kebanyakan prianya. Nah, dari situlah suaminya itu mulai curiga dan curiga. Banyak cemburunya. Setiap kali Ibu Dian keluar dari rumah, kan Ibu Dian kan pergi keluar kota ya, sering pergi keluar kota ya, di Jakarta dengan di Bandung ya. Kebanyakan di Jakarta, dan di Jakarta kan banyak sekali pria-pria yang memang benar-benar kaya, apalagi temannya Ibu Dian itu kan pria-pria yang berkualitas semua. Sedangkan suaminya Ibu Dian di sini merasa minder karena beliau hanya pegawai biasa, bukan seperti yang Ibu Dian miliki saat ini. Nah, suatu ketika Ibu Dian di sini pergi keluar kota di Jakarta. Pada waktu di Jakarta tersebut, Ibu Dian sedang rapat, suaminya telepon terus. Sampai marah-marah, sampai berkali-kali teleponnya. Ibu Dian tidak nyaman karena sudah dibilang kalau Ibu Dian ini kalau saya ini sedang rapat dengan rekan-rekan direksi saya. Tapi kenapa suami saya bersikap seperti itu? Ini adalah hal yang tidak wajar. Sampai suami itu menyusul Ibu Dian di tempat Ibu Dian mengadakan rapat tersebut, dan marah-marah di sana tanpa sebab. Marah-marah, cemburunya terlalu besar sekali kepada Ibu Dian, dan sampai membuat Ibu Dian sangat malu sekali. Dan terjadilah pertengkaran di situ, pertengkaran hebat di situ. Dan kemudian Ibu Dian minta berpisah beberapa minggu karena sikap suami itu benar-benar membuat Ibu Dian tidak nyaman. Sikapnya sangat posesif, sangat overprotective sama Ibu Dian. Sampai Ibu Dian pergi dengan teman-temannya pun tidak boleh. Dan ada acara rapat di luar kota pun suaminya mengikutnya dan sampai marah-marah. Itu adalah hal yang sangat fatal sekali yang pernah dialami Ibu Dian dalam pernikahan yang 2 tahun tersebut. Dan berkonsultasi dengan saya, menanyakan, Bu Ratu, apakah benar sikap saya kalau saya ingin berpisah dengan suami saya karena sikapnya yang posesif tersebut?
Karena saya merasa kurang nyaman. Saya merasa benar-benar seperti burung di dalam sangkar, Bu Ratu. Saya tidak nyaman dengan pernikahan ini. Karena sikap suami seperti itu. Memang benar suami saya mencintai saya, tapi kenapa seperti ini, Bu Ratu? Dan awal pernikahan memang saya sangat nyaman, tapi kenapa pada tahun kedua ini suami saya benar-benar terlalu over dan terlalu posesif, sangat mengekang sekali kehidupan saya. Yang dulunya sebelum saya menikah, saya nyaman, damai, bahagia, tapi kenapa setelah menikah saya merasa seperti burung dalam sangkar? Apakah sikap saya salah, Bu Ratu, ketika saya minta berpisah dengan suami saya dan sekarang saya menjalani tinggal di rumah orang tua saya sedangkan suami masih di rumah? Nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali ya sebenarnya dari Ibu Dian. Dan mungkin sahabat Tarot juga pernah mengalami hal demikian. Atau jangan-jangan Anda yang bersikap posesif kepada pasangan Anda. Pasangan Anda pergi kemana-mana, Anda selalu menelponnya. Pasangan Anda keluar bersama teman-temannya, apalagi teman-temannya wanita-wanita, pasti Anda selalu mengikutinya nih. Selalu telepon nih. Kamu lagi di mana, sama siapa, pasti seperti itu. Dan tahukah Anda, hal tersebut itu membuat pasangan Anda tidak nyaman. Ibu Dian pun mengalami hal tersebut. Beliau tidak nyaman dengan sikap suaminya yang sangat-sangat posesif tersebut. Sampai membuat Ibu Dian itu malu di depan rekan-rekan kerjanya, di depan direksi. Nah, kira-kira kalau Anda menjadi Ibu Dian, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda marah? Langsung minta cerai kepada suami Anda? Atau bagaimana? Atau Anda harus minta maaf kepada suami Anda? Atau bagaimana? Nah, Anda bisa menjawabnya di kolom komentar di bawah ini ya nantinya ya, jikalau Anda menjadi Ibu Dian. Agar saya bisa menjawab juga kepada Ibu Dian, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Ibu Dian nantinya. Tapi, sebelum Anda menjawabnya, di sini saya juga menyarankan Ibu Dian untuk minta maaf terlebih dahulu kepada suaminya. Karena mungkin saja sikap Ibu Dian juga salah. Yang tidak memberitahu suami bahwa Ibu Dian sedang ada rapat, Ibu Dian sedang ada di rapat direksi dan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dan mungkin saja suaminya itu sedang telepon Ibu Dian, tidak Ibu Dian angkat karena memang sedang rapat. Nah, saya menyarankan Ibu Dian seperti itu untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada suaminya atas sikapnya Ibu Dian tersebut. Kemudian Ibu Dian saya sarankan untuk pulang lagi ke rumah, dibicarakan baik-baik dengan suami. Agar rumah tangganya Ibu Dian ini tidak benar-benar hancur nantinya. Karena kan Ibu Dian kemarin bilang minta pisah ya kepada suaminya. Karena hal yang menurut saya sih itu hal yang sepele ya, bukan suatu hal yang sangat besar sih. Itu kan karena kurangnya komunikasi antara Ibu Dian dengan suaminya. Kemudian saya sarankan untuk Ibu Dian pulang ke rumah dan dibicarakan baik-baik tersebut. Kemudian saya juga menyarankan Ibu Dian untuk mengenalkan suaminya dengan teman-temannya. Dikenalkan suaminya dengan teman-temannya, walaupun suaminya itu bukan seorang direktur atau bukan seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, hanya sebagai karyawan biasa. Alangkah baiknya dikenalkan dengan teman-temannya sehingga suaminya itu tahu, oh ini teman-teman istri saya, oh ini lingkungan istri saya seperti ini. Jadi suami Anda itu tidak akan posesif lagi nantinya, tidak akan merasa cemburu lagi ketika Anda pergi dengan teman-teman Anda. Kemudian saya juga menyarankan Ibu Dian untuk selalu jujur dan terbuka dengan suaminya. Karena sikap yang jujur dan terbuka itu akan jauh lebih baik nantinya untuk keharmonisan rumah tangga Ibu Dian dengan suaminya. Kemudian saya juga menyarankan Ibu Dian untuk meyakinkan perasaan Ibu Dian kepada suaminya, bahwa hanya suaminya saja yang dicintai Ibu Dian, tidak ada pria lain. Karena Ibu Dian di sini menghargai komitmen dalam sebuah hubungan, dalam komitmen dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Saya menyarankan Ibu Dian bilang seperti itu agar suaminya itu benar-benar yakin kalau Ibu Dian itu benar-benar mencintai suaminya. Kemudian saya juga menyarankan Ibu Dian untuk meluangkan waktu lah untuk berdua dengan suaminya, entah itu liburan bersama, jalan-jalan bersama, makan malam bersama. Yang terpenting itu ada kedekatan fisik dan kedekatan intim antara Ibu Dian dengan suaminya, dan dikomunikasikan baik-baik mengenai hal apa saja yang membuat Ibu Dian itu tidak nyaman, entah itu dari sikap suami atau dari perkataan suami juga. Saya menyarankan demikian. Dan mungkin sahabat Ara punya saran yang lain, silahkan sahabat Ara tuliskan di kolom komentar di bawah video kali ini nantinya, biar saya bisa membantu Ibu Dian. Atau mungkin saja Anda juga mengalami hal tersebut dan membutuhkan bantuan dari sahabat Ara semuanya. Apa sih yang harus Anda lakukan ketika memiliki pasangan yang posesif? Nah,
Kemarin juga saya menyarankan Ibu Dian untuk memperbaiki auranya agar aura Ibu Dian ini jauh lebih baik, jauh lebih positif nantinya, sehingga pikiran Ibu Dian ini juga positif. Karena kalau ada masalah itu biasanya aura-aura negatif itu akan mengganggu kehidupan Ibu Dian, dan kalau adanya aura negatif tersebut itu bisa merusak aura wajah, aura daya tarik, dan itu bisa membuat Ibu Dian itu semakin emosi nantinya. Kemarin saya membantu Ibu Dian untuk memperbaiki auranya, dan mungkin sahabat Ara masih mau memberikan saran yang terbaik untuk Ibu Dian. Apa sih harus dilakukan Ibu Dian? Nanti bisa dituliskan di kolom komentar di bawah video kali ini nantinya. Baik, semoga cerita ini atau video ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aura semuanya. Dan buat sahabat Aura yang saat ini masih memiliki masalah yang belum terselesaikan, masalahnya seperti apa, bisa konsultasi dengan saya. Nanti saya akan bantu masalah Anda. Dan terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.